Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel PNS Belajar Coding. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai Flexbox. Kemudian untuk pertemuan kali ini kita lanjut membahas mengenai grid. Apa perbedaan flex dan grid? Flex dan grid berbeda pada dimensinya. Ketika kita berbicara Flexbox, kita berbicara layout satu dimensi, hanya kolom saja atau baris saja. Sedangkan grid, kita bisa memiliki layout dua dimensi, baik itu baris dan juga kolom. Kalau Flexbox baris atau kolom, sedangkan grid baris dan kolom. Jadi di sini ada dua dimensi, sedangkan Flexbox satu dimensi. Dan yang perlu diingat adalah grid tidak untuk menggantikan Flexbox, tapi dia saling melengkapi. Jadi bisa saja di dalam grid ini ada Flexbox-nya. Begitu pula dalam Flexbox, di dalamnya bisa jadi ada grid lagi. Jadi keduanya saling melengkapi. Kemudian bagaimana caranya agar sebuah kontainer bisa menjadi sebuah grid? Caranya adalah dengan menuliskan properti display.2 grid. Di sini salah ya, bukan flex tapi grid. Jadi sekali lagi kita tinggal menambahkan display.2 grid. Kemudian dengan grid ini kita jadi lebih sedikit kode dibandingkan kalau kita pakai float ataupun flexbox. Kemudian seperti halnya flexbox terdapat grid container dan juga grid items. Kemudian ada istilah-istilah yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama adalah property display grid untuk menjadikan sebuah kontainernya menjadi sebuah grid. Kemudian ini disebut sebagai grid container. Kemudian isinya disebut sebagai grid items. Kemudian sama halnya dengan flex, ada yang namanya axis. Yang ini disebutnya row axis. Kemudian yang ini disebutnya adalah column axis. Tapi berbeda dengan flexbox, kalau flexbox ada main axis dan cross axis, di grid tidak ada yang namanya main ataupun cross. Sehingga kita tidak bisa mengubah directionnya. Kalau di flex, coba kita ingat bahwa si arah kontainernya atau main axisnya bisa kita ubah dengan cara flex direction, row, ataupun column. Sedangkan pada grid, ini tidak bisa diubah directionnya. Tapi sisi positifnya, grid ini jadi lebih gampang untuk dipahami. Sudah nggak usah lagi mikirin main aksisnya mana, cross aksisnya mana. Hanya ada row axis ataupun column axis. Selanjutnya, ada yang disebut dengan grid lines. Grid lines ini digunakan ketika itemsnya ingin berpindah. Misalkan items yang ini ingin pindah ke atas sini, ataupun sebaliknya. Kemudian mengokupansi atau menempati dua kolom ini. Jadi kita bisa tentukan lebar si itemnya mulai dari angka 1 sampai misalkan 3. Kita akan pelajari nanti di praktek. Setiap kotak ini disebutnya adalah grid cell. Si grid cell ini bisa diisi oleh grid items ataupun dibiarkan kosong seperti ini. Jadi kalau ada isinya si grid cell-nya disebut grid items, tapi kalau kosong ya berarti dia tidak punya itemsnya. Dan yang terakhir ada yang namanya grid track. Yang ini adalah grid track untuk row, sedangkan yang ini adalah grid track untuk kolom. Mungkin istilahnya terlalu banyak, tapi akan kita coba satu-satu perkenalkan ketika kita praktek. Jadi teman-teman gak usah khawatir dengan istilah-istilah ini. Sambil jalan aja, nanti juga bakal paham satu persatu istilah-istilah ini. Dan seperti yang dibilang bahwa grid ini seperti flex, ada properti-properti yang berlaku untuk grid kontainernya, dan ada properti-properti yang berlaku untuk grid itemsnya. Apa saja? Kita akan coba lihat nanti di praktek. Kita buka Visual Studio Code-nya. Kemudian kita bikin file baru. 25 grid HTML. Tanda seru, enter. Kemudian kita buat kontainernya.
Kemudian kita buat satu persatu div-nya. Item 1, 1. Kemudian kita klik kanan, show preview. Hasilnya seperti ini. Biar lebih luas, kita sembunyikan dulu panel yang di belah sini dengan cara klik di bagian ini. Kemudian kita copy paste sampai 7 kali. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 2, kemudian 3, 4, 5, 6, 7. Kelasnya ini 2, kemudian ini 3, ini 4, ini 5, 6, dan 7. Oke. Kemudian kita buat stylenya. Kelas 1 saya akan warnai dengan warna merah. Kemudian kita copy paste saja biar cepat. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ini 2, warnanya jadi Alice Blue. 3, warnanya jadi Aqua. Ini 3, kemudian ini 4, ini 5, ini 6, dan ini 7. Yang 4 kita ubah warnanya jadi blue. Kemudian yang ini jadi brown. Kemudian yang ini jadi dark orange. Dan yang ini jadi dark violet. Yang 2 kita ubah biar lebih kelihatan warnanya jadi peru. Oke. Kemudian saya ingin membuatnya menjadi sebuah grid. Caranya adalah berarti si kontainernya kita ubah jadi grid. Kelas kontainer, kemudian displaynya grid. Titik koma. Belum terjadi apa-apa karena kita harus mendefinisikan dulu grid template kolomnya. Grid template kolom. Ingin berapa banyak kolom? Saya ingin misalkan 3 kolom. Maka di sini kita tulis kolom yang pertama misalkan 10 pixel, atau terlalu kecil kita tambah jadi 100 pixel. Kemudian yang kedua 200 pixel. Oke, coba lihat sekarang sudah ada jadi 2 kolom. Kemudian yang ketiga misalkan 100 pixel. Nah, hasilnya dia akan berurutan dari 1, 2, 3. Kemudian karena dia 3 kolom, maka selanjutnya akan ke bawah. 4, 5, 6, 7. Untuk yang 4, 5, 6 tulisannya gak begitu kelihatan. Kita tambahkan dulu colornya menjadi white. Biar tulisannya menjadi warna putih. Kita paste untuk yang 5, 6 juga, dan juga 7. Oke, sudah terlihat ya. Nah, jadi dengan mendefinisikan grid template kolom, kita bisa mengatur berapa banyak kolom yang akan kita buat. Dalam kasus kita kali ini, saya buatnya 3. Berarti kalau 4 kolom, tinggal tambahkan lagi di sininya. Misalkan di sininya 300 pixel. Maka sekarang sudah jadi 4 kolom. Kemudian yang menarik adalah kalau misalkan di salah satunya kita tambahkan height, misalkan di yang 3 ya. Di 3 ini kita kasih height 50 pixel. Maka coba lihat teman-teman lainnya di kolom yang sama akan memiliki tinggi yang sama pula.
mirip dengan flex, dia akan menggrow atau meng-scratch dirinya sesuai dengan tinggi dari tetangganya. Kemudian selain itu, tinggi juga bisa kita ubah dari grid template rows. Grid template rows. Untuk kolom yang pertama, misalkan kita kasih 70 pixel. Kemudian row yang kedua kita kasih 400 pixel. Maka hasilnya seperti ini. Lihat yang yang 3 tetap 50 pixel karena dia sudah didefinisikan di sini. Kita ubah yang grid template-nya jadi misalkan 2 kolom. Kita ubah 2 kolomnya. Maka yang ini tetap 70 pixel. Row yang kedua tetap 400 pixel. Untuk row 3, 4 karena kita tidak mendefinisikan, maka dia hanya mengambil sesuai konten yang dia butuhkan saja. Kita buat jadi 3 kolom lagi, misalkan di sininya 280 pixel. Kemudian kita juga bisa menambahkan gap. Caranya adalah dengan menuliskan langsung gap titik 2 40 pixel misalkan. Maka di antara items-itemsnya akan ada gap sebanyak 40 pixel. Kemudian ada juga beberapa programmer yang menuliskan bukan gap tapi grid gap. Sebenarnya ini sama saja dengan gap. Dan pada grid ini kita juga bisa menentukan grid gap-nya apakah untuk kolomnya saja atau row-nya saja. Misalkan di sini column gap 10 pixel. Maka hanya kolomnya saja yang ada gap-nya, sedangkan row-nya tidak ada gap. Kalau kita ingin row-nya juga ada gap, berarti kita tuliskan row gap 50 pixel misalkan. Maka yang kolomnya 10 pixel, gap yang row-nya 50 pixel. Kemudian ada hal yang menarik lainnya di grid ini, yaitu ada unit yang namanya fraction. Tapi sebelum itu kita coba beri warna kontainernya agar kita bisa melihat sebesar apa kontainernya. Background color, misalkan light gray boleh. Kemudian berarti kontainernya sebesar ini ya. Coba kalau kita perbesar atau perkecil, kita coba lihat. Nah, kadang si itemnya karena dia 280 pixel tambah 200 pixel tambah 100 pixel lebih besar daripada kontainer aslinya, dia akhirnya overlap dari kontainernya. Dia keluar dari kontainernya. Dan ketika diperbesar, dia menyisakan ruang pada kontainernya. Dan hal ini tidak bagus untuk device atau peralatan yang ukuran layarnya berbeda-beda. Kita butuh template yang responsif. Oleh karena itu, ada unit yang sangat membantu yaitu namanya FR atau fraction. Kita akan buat si kolom kedua ini dengan pakai unit fraction. Yang ini kita tambahkan jadi 1 FR. Nah, dengan memakai satuan FR ini, dia akan men-scratch dirinya layaknya flex grow. Kalau kita ingat pada materi flex, ada yang namanya flex grow. Jadi dia akan mengisi ruang-ruang kosong yang ada. Kita kurangi lagi ya gapnya biar nggak terlalu gede. Kita tambahkan row gapnya cuma 10 aja. Nah, maka coba kalau kita perkecil maupun perbesar, maka yang 1 FR itu dia akan mengecil dan membesar sesuai dengan ukuran layar. Jadi dia lebih responsif. Kita akan coba yang ini juga 1 FR. Maka sekarang 1 FR. Maka sekarang kolom kedua dan ketiga akan membesar dan mengecil sesuai dengan ukuran layarnya. Yang satu karena dia unitnya adalah pixel, maka dia akan terus-menerus 100 pixel. Kita akan ubah juga yang 100 pixelnya ini menjadi 1 FR.
maka sekarang ukuran kolomnya semuanya sama. Sekali lagi, FR ini artinya singkatan dari fraction, artinya bagian. Karena dia ada 3 FR, maka dia dibagi 3. Kita bisa membuat si kolom yang kedua ini 2 kali lebih besar daripada kolom lainnya. Caranya adalah dengan menambahkan di sini misalkan 2 FR. Maka si kolom kedua ini jadi lebih besar 2 kali lipat dibandingkan kolom lainnya. Karena misalkan teman-teman ibaratkan sebuah kue bulat tersebut dibagi jadi 1 tambah 2, 3 tambah 1, 4. Berarti si kue bulatan tersebut akan dibagi 4. 1 bagian untuk kolom yang pertama, 2 bagian untuk kolom yang kedua, dan 1 bagian untuk kolom yang ketiga. Kita juga bisa menambahkan di sininya jadi 2R. Maka hasilnya seperti ini. 2 bagian untuk kolom 2, 2 bagian untuk kolom 3, dan 1 bagian untuk kolom 1. Nah, jika misalkan ininya 1 FR semua, maka kita sebenarnya bisa membuat grid template-nya seperti ini. Repeat berapa kolom? Saya inginnya 3 kolom. 1, 2, 3. Maka dikasih 3 kolom dengan setiap kolomnya adalah 1 fraction. Nah, maka ini adalah shorthand dari si grid template kolom ini. Ini sama persis dengan 3 kolom yang masing-masing kolomnya adalah 1 FR. FR ini juga bukan hanya berlaku di kolom saja, tapi juga si row. Row ini juga bisa kita tambahkan FR. Kalau kita tambahkan di sininya FR, 1 FR. Kenapa sebesar ini? Karena kita di sini ada height sama dengan 50 pixel di item yang nomor 3 ini ya. Maka tetangga-tetangganya akan menyesuaikan elemen yang paling tinggi, yaitu si elemen 3 ini. Kalau kita hapus height-nya, maka dia hanya setinggi dari konten yang dibutuhkan saja. Baris kedua saya juga tambahkan jadi 1 FR, maka hasilnya seperti itu. Dan yang ketiga misalkan kita kasih 2 FR, maka dia 2 kali lebih besar daripada baris 1 maupun baris 2. Ini kontainernya kecil ya. Kita akan tambahkan height kontainernya, misalkan height 350 pixel. Maka coba lihat, yang ini 1 fraction, ini 1 fraction, yang ini adalah 2 fraction. Ini 1 bagian, ini 1 bagian, yang ini 2 bagian, sesuai yang dituliskan di sini. Kemudian ada 1 unit lagi yang menarik, yaitu unit auto. Jadi unit auto ini digunakan kalau misalkan kita ingin memberikan tinggi ataupun lebar sesuai dengan kontennya saja. Misalkan tinggi yang kedua ini ingin hanya sebatas tinggi dari kontainernya saja. Berarti kita tinggal ganti yang kedua jadi auto. Nah, maka dia hanya sebatas tinggi dari kontainernya saja. Misalkan kalau di kontainernya di sini ada tambahan ABCD bla 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 bla. Nah, dia akan mengikuti tinggi dari kontainernya. Seperti itu. Kalau misalkan yang lebarnya berarti kita taruh di yang kolom ya. Kalau yang misalkan yang 3 ini akan menyesuaikan lebar dari kontennya, berarti di sininya ininya kita ganti lagi. Jadiin yang aktif yang ini. Kemudian yang kolom ketiganya kita jadi auto. Maka dia hanya selebar dari kontainer terpanjangnya saja. Oke, berarti untuk kontainer grid kita sudah memiliki properti display, grid template column, grid template rows, column gap, dan juga row gap. Kita masukkan ke PowerPoint kita. Kita sudah punya display grid, grid template column, grid template rows, row gap, dan juga column
gap. Selanjutnya, kita akan buka file kita di browser. Klik kanan di sini, kemudian copy paste, kemudian buka browsernya, kemudian paste, enter. Dan kalau kita klik kanan, kemudian inspect element, coba lihat, di sini ada keterangan bahwa si kontainer ini adalah sebuah grid. Kalau kita klik gridnya, nah lihat di sini sudah ada nomornya ya. Ada 1, 2, 3, 4. Kemudian yang ke bawah juga 1, 2, 3, 4. Ini sesuai yang kita pelajari sebelumnya, yaitu ada yang namanya grid lines ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah grid lines-nya. Dia fungsinya misalkan kalau kita ingin memindahkan si item yang sebelah sini mau dipindahkan ke sini. Caranya adalah kita pilih dulu item yang nomor 6 ini. Berarti item yang nomor 6 ini ya. Kemudian kita kasih grid column. Dari angka mana? Dari angka nomor 2 kan? Kita mau di sini kan? 2 sampai berapa? 2 sampai 3. Berarti tulisannya adalah 2 garis miring 3. Save, kemudian kita reload. Nah, maka yang ininya kita ganti dulu jadi 1 FR lagi aja biar lebih gampang dilihat. Biar semuanya seragam ukurannya. Nah, coba kita lihat, maka si 6 tadi yang awalnya di sini, dia berpindah ke kolom kedua sampai ke 3. Masalahnya adalah kita pengennya di belah sini, berarti row-nya juga harus disesuaikan. Kita tulis yang grid row titik 2, mulai dari mana? Mulai dari angka 1 ke angka 2. Berarti 1 garis miring 2 titik koma. Save. Kemudian kita reload lagi. Maka hasilnya yang 6 ini sudah berpindah ke kolom 2 ke 3 dan juga baris 1 ke 2. Kolom 2 ke 3 dan baris 1 ke 2. Sudah sesuai ya? Jadi urutannya 1, 6, 2, 3, 4, 5, 7. Yang 6-nya pindah ke sini. Kemudian selain itu, kita juga bisa melebarkan ukuran itemsnya. Misalkan dari 2 ini ke angka 4. Caranya adalah dari angka 2 ke angka 4. Save, kemudian kita reload. Hasilnya, si item 6 ini lebarnya akan dari 2 sampai ke 4. Kita hilangin gridnya dulu biar kelihatan. Nah, hasilnya seperti ini. Kita klik lagi gridnya. Oh iya, kalau misalkan teman-teman di sininya gridnya tidak ada grid line-nya seperti saya ini, teman-teman bisa membuka grid lines-nya ada di layout, kemudian di sini. Show line numbers. Biasanya ada juga yang hide line labels sehingga si grid line-nya nggak kelihatan. Jadi sekali lagi di sini, kemudian show line number biar kelihatan si line grid-nya. Dan ininya harus diklik dulu ya biar kelihatan. Oke. Selanjutnya, selain dari bisa melebarkan kolom juga bisa ke bawahnya juga. Misalkan kita ingin membentang dari 1 ke 3 ya. Maka di sininya kita ganti jadi 1 sampai 3. Kita save, kemudian reload lagi. Maka hasilnya dia sudah membentang dari kolom 2 ke 4 dan juga 1 ke 3 untuk row-nya. Gimana kalau misalkan lebih? Saya kasih si kolomnya itu yang awalnya 4 jadi 6 misalkan. Kita save. Padahal kolomnya kan ada 3 ya. 1, 2, 3. Dan grid line kolomnya juga ada 4. 1,
2, 3, 4. Sedangkan saya tulisnya di sini 6. Apa yang terjadi? Maka kalau di reload, nah dia akan menambahkan 2 kolom baru. Jadi sekarang dia punya 5 kolom. Nah, yang ini 2 kosong nih. Seperti itu. Kita balikin lagi ke 4 misalkan. Save. Kemudian reload. Maka yang kelebihannya tadi sudah hilang. Oke, kita balikin lagi ke semula ya, biar lebih enak dilihat. Kita Ctrl Z semuanya sampai balik lagi ke satu FR. Sekarang dia sudah balik seperti mula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian selain dengan cara yang tadi, misalkan yang 6 ini kita akan pindahkan ke sini. Caranya sekali lagi berarti di angka 6, kemudian grid column dari 1 ke 2 berarti ya. Dari 1 ke 2. Kita reload. Dia ada di sini. Kemudian row-nya kita sesuaikan dulu. Grid row. Dia dari 1 ke 2 juga. 1 ke 2. This koma. Save. Kemudian reload. Nah, maka sekarang yang 6 ada di sini. Selain dari ingin membentangkan dari 1 sampai ke sini dengan cara 1 garis miring 3. Save. Kemudian reload. Nah, cara yang lainnya adalah dengan menggunakan span. Misalkan di sini kita kasih span 2. Artinya apa? Artinya dia akan melebarkan dirinya sebanyak 2 item ke kanan. Kalau ingin 3 item ke kanan berarti spannya kasih 3. Reload. Nah, maka hasilnya seperti ini. Jadi kita udah nggak perlu lagi memperhatikan grid line-nya dia ada di grid line berapa. Tinggal tambahkan span, berarti dia akan melebar sebanyak 3 item ke kanan. Begitu pula kalau ingin ke bawah, berarti di sininya, di yang row-nya, kita kasih span 2. Save. Maka ketika di reload, dia ada 2 item ke bawah. Spannya jangan 3, misalkan yang ini 2 aja biar kelihatan bedanya. Nah, hasilnya seperti itu. Jadi dia mespan ke kanan 2 item, ke bawah juga 2 item. Sudah mulai terlihat ya bagaimana gampangnya kita membuat layout dengan grid ini. Kemudian kadang kita juga nggak tahu berapa banyak si grid line ini, berapa banyak kolom ini. Maka cara agar membentangkan dari sini ke paling ujung adalah dengan cara pakai minus. Kita coba lihat ya. Grid column 1 sampai minus 1. Artinya dia akan membentang dari sini sampai minus 1. Minus 1 tuh di sini nih. Nih kelihatan ya. Di sini ada grid line minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Jadi kebalikannya ya. Kalau minus 2 berarti sebanyak ini. Ini minus 2 nih. Kelihatan ya minus 2. Begitu pula kalau pingin ke bawah, ke bawahnya sampai akhir banget berarti tinggal row-nya dari 1 sampai minus 1. Reload. Nah, maka dia harusnya sampai akhir. Cuman karena ada item lainnya, maka item lainnya tetap ada di bawah. Kemudian ada cara lainnya dalam mendefinisikan grid kolom ini. Ini adalah sebenarnya shorthand, cara gampangnya ya, cara paling ringkas. Ada juga teman-teman yang lebih suka mendeskripsikannya secara satu persatu. Misalkan gini, grid, kolom, start. Nah, startnya yang mulai dari mana? Mulai dari 1 nih.
satu titik koma, kemudian satu lagi adalah grid column n. Sampai kemana? Sampai -2 atau tadi sampai 4 misalkan. Nah, ini sebenarnya sama-sama saja dengan yang ini. Kalau kita save kemudian reload, hasilnya nggak jauh berbeda. Nah, jadi grid column ini adalah shorthand atau cara ringkas untuk menentukan grid column start dan juga grid column end. Teman-teman terserah mau yang mana, tapi kalau saya sendiri lebih senang yang ini. Ini lebih ringkas dan lebih gampang dibaca. Begitu pula yang grid row. Grid row ini juga ada grid row start dan juga grid row end. Nah, ini juga sebenarnya adalah cara secara eksplisit untuk menentukan grid row-nya. Teman-teman bebas mau pilih yang mana, mau pakai yang ini atau pakai yang ini. Sama saja sebenarnya. Saya sekali lagi lebih cocok pakai yang atas karena ini lebih ringkas. Oke, kita save. Kemudian kita akan bawa kembali kode yang kita buat ke PowerPoint kita. Kalau tadi elemen-elemen yang ada di kontainer, berarti sekarang sudah dapat kita elemen-elemen yang ada di dalam grid items-nya. Kita sudah punya grid column, baik itu grid column start maupun grid column end. Kemudian kita juga punya grid row. Kemudian sama juga dengan flex, kita juga punya justify content dan ada line content. Selanjutnya ada justify items dan juga lines items. Sedangkan di grid itemsnya sama seperti flex juga kita punya justify self dan juga line self. Bedanya kalau di flex biasanya ada tulisan flex start, flex end. Begitu pula di line self biasanya ada flex start, flex end, tapi kalau di grid ini flexnya bisa dihilangkan. Tapi kalaupun teman-teman pakai flex masih tetap bisa. Kita akan coba ya. Kita kembali lagi ke Visual Studio kita. Kemudian klik kanan, show preview. Masih seperti yang tadi, seperti ini. Tapi kita akan coba ubah kembali jadi yang 6-nya ke seperti semula. Yang 6 ini, grid kolomnya saya jadikan komentar saja dulu. Kemudian begitu pula yang grid row-nya. Hasilnya seperti ini ya. Kemudian height-nya saya ubah jadi 550. Template kolomnya saya ubah lagi jadi 100 pixel. Yang ini 120 pixel. Dan yang ketiga 150 pixel. Kemudian begitu pula grid template rows-nya saya ubah baris pertama jadi 40 pixel, baris kedua 80 pixel, baris ketiga 100 pixel. Maka hasilnya seperti ini. Masih ada ruangan kosong di gridnya dan akan kita lihat bagaimana caranya meratakan gridnya maupun grid itemsnya. Dengan cara yang pertama ada justify content. Kita pakai justify content. Pilihannya ada yang pertama adalah start ya. Kalau start seperti ini. Kemudian ada juga center. Nah, dia si gridnya keseluruhannya ada di tengah-tengah. Kemudian ada end. Nah, maka dia ada di ujung. Selain itu ada juga space between, space around, dan space evenly. Kita coba space between. Nah, dia ada ruangan di antara itemnya. Space around, dia juga ada ruangan di pojok kanan maupun pojok kirinya. Dan kalau pingin sama jarak ruangan ini dengan yang pojok, maka pakai space evenly.
Maka hasilnya semua jarak kosong sama. Kemudian ada lagi line content. Awalnya dari start seperti ini. Kemudian ada end, center, dan juga baseline. Kalau end, dia ada di bawah. Kemudian center, dia ada di tengah-tengah. Dan juga baseline. Di grid ini lebih mudah ya dibandingkan yang flex. Kita tidak perlu lagi mempertimbangkan main axis maupun cross axisnya. Karena di sini hanya ada kolom axis dan juga row axis. Jadi kalau justify content sudah pasti yang horizontalnya, line content pasti vertikalnya. Tetapi selain justify content dan align content, ada juga justify items. Nah, saya coba yang start. Nah, kalau start dia mulai dari awal nih. Kemudian ada flex center. Nah, dia ada di tengah-tengah. Kalau tadi di sini ya. Kemudian yang center di sini. Berarti nanti kalau yang N ada di sebelah sini nih. Kita coba N. Nah, betul kan ya di sebelah sini. Kemudian juga ada line items. Kalau start di atas, kemudian center di tengah-tengah, dan end ada di bawah. Nah, jadi kalau yang konten, perataan terhadap kontainernya. Justify content start berarti di awal sini. Justify content center berarti di tengah sini. Justify content end berarti di sini. Align content start di sini, align content center di sini, align content end di sini. Bedanya dengan yang items itu lebih di komponennya, lebih di itemsnya. Jadi kalau start di sini, justify item center di sini, justify items end di sini. Begitu pula align items. Lines item start di sini, lines item center di sini, dan lines item end itu di bawah. Nah, ini saya salah. Di sini tidak ada yang namanya space between, space around, dan space evenly. Adanya adalah start, end, center, dan juga stretch. Jadi kalau teman-teman pingin mengembalikan ini jadi full grid itemsnya, kita kasih justify itemnya jadi stretch. Begitu pula yang line items, kita kasih yang stretch. Maka hasilnya full grid itemsnya terpakai. Kemudian selain untuk keseluruhan kontainer ataupun keseluruhan itemsnya, kita juga bisa per masing-masing itemnya. Misalkan di 5 ini kita akan coba yang 5 kita pakai justify self. Misalkan center, maka dia di tengah-tengah. Kemudian kalau end, nah dia ujung sebelah kanan. Begitu pula untuk aligns-nya, aligns items, line self. Untuk start itu di atas, kemudian center itu di tengah, dan line self end itu di bawah. Ya, mungkin itu saja mengenai grid. Mudah-mudahan penjelasan saya bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, tetap mencoba, dan saya yakin PNS bisa coding.